Pesan-pesan Nabi itu banyak. Dan hampir mungkin setiap orang yang meminta nasihat, isi nasihatnya beda-beda. Ya, kata sebahagian ulama, kenapa beda-beda? Karena tergantung juga dari kondisi yang minta nasihat, begitu. Ya, tergantung pada siapa yang meminta nasihat itu. Jadi itu yang membuat isi nasihat beliau menjadi dari satu orang ke orang lain bisa berbeda. Tapi mungkin juga banyak yang sama juga. Nah, ini saya kasih judul begitu, ya. Ya, apa isi hadisnya langsung saja kita. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal idni wa awjiz faqala idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi' wa la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan wajma' al-iyas mimma fi aydin nas rawahu Ahmad ibn Mani' wa lahu syahid min hadits Sa'ad ibn Abi Waqqas rawahul Hakim wa sahahahul Baihaqi qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini qala alayka bil iyas mimma fi aydin nas wa iyyaka wat tama' fa innahu al-faqru al-hadir wa salli salataka wa anta muwaddi' wa iyyaka wa ma ya'tadhiru minhu. Jadi kira-kira ini hadis ini ada dua, kita sebutlah dua riwayat atau dua versi. Yang satu melalui rawinya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat. Kalau dikatakan siapa rawinya, ini maksudnya itu adalah siapa sahabat yang meriwayatkannya. Ya. Yang satunya rawinya adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas, tetapi isi mirip-mirip. Cuma ada ya penambahan satu poin di hadis yang terakhir itu. Yang pertama itu 3, yang kedua itu ada 4 poin. Jadi langsung saja saya coba terjemahkan. Seorang lelaki datang menghadap Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, tolong aku beri nasihat. Tapi di sini bahasanya kan wasiat ya. Idni, mau'idhah. Mau'idhah. Kita kan sering juga mendengar Ustadz memberikan mau'idhah, memberikan tausiah, begitu ya. Memberikan nasihat itu ya mirip-mirip saja. Ini bahasanya idni. Idh dari kata mau'idhah. Tolong aku beri mau'idhah wa aujiz. Akan tetapi nasihatnya itu ringkas. Nah, nasihat ringkas. Ya, jadi kalau kira-kira kalau kita pahami ya ini orang, ya orangnya mungkin sederhana, tidak mampu mencerna kalau dia panjang-panjang, ya. Jadi minta poin-poin saja gitu. Nah, tapi dengan isi nasihat itu ya aku alhamdulillah bisa selamat gitu di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi SAW melayani itu, ya, permintaan itu. Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Yang pertama, apabila engkau berdiri salat, jadikan salatmu itu salat yang terakhir. Masya Allah. Bisa paham ya Pak ya? Jangan ucapkan perkataan yang membuatmu meralatnya besok hari. Luar biasa ya Pak ya, singkat, sederhana, simpel tapi mengena. Jangan mengharapkan apa yang ada di tangan orang. Gitu. Nah, lalu riwayat yang berikutnya, nah ini tadi yang kita katakan Sa'ad ibnu Abi Waqqas.
Jadi tadi riwayat yang pertama itu diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Mani' dan ada pendukungnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan Imam Baihaqi. Kata Sa'ad, ada seorang lelaki, ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi berkata, ya Rasulullah awsini. Nah, di sini bahasanya awsini. Tadi idzni, mau'idhah. Ini awsini, kita bilang beri wasiat. Ya, cuma bahasa kita kata-kata wasiat ini konotasinya kepada orang yang mau mati. Betul enggak? Padahal sebenarnya tidak loh, Pak. Ya. Padahal arti wasiat itu umum saja. Ya, pesan gitu. Wasiat itu pesan. Tidak otomatis langsung orang tua saya meninggalkan wasiat. Itu benar. Tapi jangan konotasi wasiat itu kepada orang yang mati. Nah, karena secara umum wasiat adalah pesan siapa saja. Datang seorang ke saya, saya bilang usika, ku pesankan, ku wasiatkan kepadamu. Pesan gitu. Ya, ausini, tolong aku beri wasiat. Lalu Nabi pun mengatakan, mengulangi yang tadi, cuma urutannya beda-beda. Alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Yang tadi nomor 3 itu. Wa iyyaka wat tama' fa innahu al faqrul hadir. Jangan, yang pertama, jangan engkau mengharapkan apa yang ada di tangan orang. Yang kedua, iyyaka wat tama'. Hindari sifat tama'. Fa innahu al faqrul hadir. Karena sifat tama' itu sesungguhnya adalah kemiskinan yang real. Nah, ya, kemiskinan yang real itu tama'. Wa shalli salataka wa anta muwaddi', salatlah engkau dengan menganggap bahwa salatmu itu adalah salat yang terakhir. Wa iyyaka wa ma ya'tadhiru minhu, dan jangan engkau mengucapkan ucapan yang membuatmu besok meralatnya. Jadi mirip kan? Jadi ada 2 riwayat. Hanya di riwayat Sa'ad itu ada penambahan yaitu toma'. Toma' itu bahasa kita, Pak. Ya, serakah. Lawannya apa, Pak? Lawan toma' itu apa? Hah? Qana'ah. Ya. Lawan toma' itu qana'ah. Jadi tamak serakah. Kalau qana'ah itu apa bahasa kitanya? Mencukupkan. Betul ya? Ya, mencukup, merasa cukup. Merasa cukup gitu. Baik, inilah dia kira-kira. Kalau mau diingat-ingat, singkat, jadikan salatmu yang sekarang, tadi itu salat subuh kita ya. Ya, kitalah yang bisa merasakan salat subuh itu seperti apa yang kita lakukan. Ya Allah, kadang-kadang Pak ya, dalam soal salat ini seperti pernah saya sampaikan di sini ya, kita bertarung Pak. Dalam salat itu kita bertarung. Bertarung melawan siapa? Syaitan, hawa nafsu. Yang tidak ingin kita itu khusyuk. Terus dikacaukannya. Ya, dikacaukannya, dibayangkannya. Dibayangkannya, bisnis kita dibayangkannya. Wah, sekarang harga dolar naik loh katanya. Ya. Ya, macam-macam dia buat itu. Syaitan itu, keluarga dibayangkannya. Masalah sosial dibayangkannya, semua. Kan dulu pernah sudah saya bahas kan soal khusyuk di sini, bahwa syaitan itu tidak pernah membiarkan kita khusyuk walau 1 detik. Begitu. Jaga lidah, jangan berbicara, jangan bicara yang membuatmu minta maaf besok hari. Tidak bergantung kepada siapapun selain kepada siapa? Allah. Ini semuanya kan hal-hal yang sifatnya praktis ya, sehari-hari. Baik dalam skala pribadi maupun skala yang lebih luas. Jangan serakah.
Nah, kita bahas dulu soal sholat yang terakhir. Andaikan seorang diberitahu ini sholat subuh ini sholatmu yang terakhir. Kira-kira bagaimana Pak? Habis-habisan. Kira-kira contohnya siapa yang diberitahu? Ya orang-orang yang mau dihukum qisas kalau di Saudi. Kan setiap Jumat itu ada eksekusi kan. Di Jeddah itu. Jadi daftarnya itu ya begitu. Dia udah diberitahu bahwa Jumat depan eksekusi kamu. Wah, bagaimana kira-kira itu Pak? Gimana dia malam Jumat itu? Semua sholatnya itu full, betul enggak? Ya. Selain itu saya juga mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak mendengar hukum qisas? Setuju, tidak setuju? Kalau tidak setuju berarti tak beriman. Itu saja jawaban. Tidak setuju berarti tak beriman. Karena hukum qisas itu datang dari siapa? Dari Allah. Tidak ada hak kamu mengatakan saya tak setuju. Biar hak asasi manusia mengatakan, oh itu bertentangan dengan, tidak ada urusan. Ini hukum Allah. Dengan hukum Allah manusia hanya bersifat mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Nah, tapi sudah barang tentu penetapan penjatuhan hukum qisas itu tak sembarangan. Kan begitu. Nah, ini menyangkut hukum acara lah ini. Tidak sembarangan. Nah, tapi keberadaan hukum qisas mutlak. Karena dia hukum yang datang dari Allah Ta'ala. Gara-gara hukum qisas ini tidak berjalan Pak, apa yang terjadi? Kriminal merajalela, betul tidak? Itulah sebabnya. Kenapa di wilayah tertentu pembunuhan, seenaknya saja orang, dor, tembak, dor. Tak jelas kesalahannya, hanya asumsi, dor. Kenapa? Tidak ada hukum qisas. Nah, nanti kalaupun terbukti umpamanya dia bersalah membunuh orang dengan sengaja, dimiringkan lagi itu, ya. Jadi inilah yang membuat negeri manapun tidak bakal aman kalau hukum qisas itu tidak berjalan. Ya, hukum qisas itulah yang membuat manusia takut. Sehingga dengan ketakutan itu terjaga nyawa orang. Ya, orang-orang yang memegang senjata tajam ini Pak, dia kan manusia, betul enggak? Apalagi dia enggak sholat. Betul kan? Hanya orang yang sholat takut, ini bahaya loh. Ini nyawa orang. Ini dia bukan orang yang sholat. Di tangannya senjata. Nah, makanya tingkat pembunuhan paling tinggi di mana? Ya di Amerika. Tingkat pembunuhan paling tinggi itu di Amerika Pak. Karena memang mereka bebas dengan gunnya itu. Lalu Islam menurunkan syariat. Hukum qisas itu wajib. Tidak boleh tidak. Kalau tidak begitu akan bahaya masyarakat. Setiap orang berpotensi membunuh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ceritanya soal sholat yang terakhir ini, gitu ya, bahwa kadang-kadang ya begitu terjadi pada seseorang bahwa itu adalah sholat yang terakhir. Bagaimana dia menyikapi sholat yang terakhir itu? Penuh dengan kekhusyuan, masya Allah, ya, air mata. Kalau diberitahu Pak ini sholat yang terakhir, semua orang, betul tidak? Akan menangis. Setiap gerakan itu dia laksanakan, subhanallah. Sujudnya lama, betul tak? Rukuknya lama, udah pasti itu. Nah kira-kira kata Nabi, kalau bisa begini ini setiap sholat. Ya, setiap sholat itu begitulah kamu. Jadikan sholat kamu itu, bagaimana caranya? Ya hati kita saja yang berbicara. Ya Allah kemungkinan ini sholatku yang terakhir. Betul enggak? Kita dengan diri kita mengatakan
Ya, wahai diriku, ini adalah sholatmu yang terakhir. Artinya setelah ini tidak ada lagi sholat. Nah, jadi dianggap ini sholat subuh yang terakhir. Nanti zuhur nggak ada lagi. Bagaimana itu? Wah, subhanallah. Jadi sebuah nasihat yang mengena betul ke dalam hati seseorang itu. Menganggap sholatnya yang terakhir. Jadi akan dilaksanakan dengan sempurna, penuh dengan petunjuk sunnahnya, akan begitu. Hati akan hadir dalam setiap gerakan sholat. Nah, karena biasanya kita ini seperti ya yang saya sering sebutkan, jatuh bangun dalam sholat ini. Paling banter sampai Al-Fatihah aja Pak itu sholat itu. Apalagi kalau ayat yang dibaca imam tak paham. Betul enggak? Itu pikiran kesana kemari lah itu. Nah, kalau Al-Fatihah masih ngerti kita sedikit banyak, betul enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi pada umumnya ya khusyuk itu sebatas Fatihah, Pak. Kesono-kesononya ya udah hilang saja. Ya, pikiran itulah dia kemana-mana. Nah, makanya secara tidak langsung kita memang perlu memahami apa? Al-Quran. Ya. Ketika imam membaca ayat-ayat seperti tadi sajadah tentang maha besarnya Allah Ta'ala. Ya. Keharusan manusia untuk tidak bosan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau ayat-ayat itu direnungkan, nah jadi bagaimana cara merenungkannya kalau nggak ngerti? Ya kan? Nah, jadi disinilah artinya kelemahan umat Islam sedunia, bukan cuma di kita. Sedunia umat Islam ini karena masing-masing wilayah itu punya bahasa sendiri. Pakistan, bahasa Urdu. India begitu, kan begitu ya? Daerah kita ini Melayu, belum tentu connect ke dalam bahasa Al-Quran, sedikit-sedikit iya. Nah, jadi ini tergantung kepada sejauh mana kesungguhan seseorang. Ketika Allah menyebut kafaru, al-kafirin, al-fasiqin, kan begitu kan? Itu sebenarnya ya membantu. Ya, nah, jadi tidak henti-hentinya kita mengatakan, ayo belajar tadabbur, ya. Mempelajarilah makna-makna Al-Quran, itu sangat membantu untuk khusyuk. Baik, jadi sholat yang terakhir. Kemudian berikutnya yang kedua. Oh ini kiat menggapai sholat khusyuk sudah pernah saya bahas di sini. Berteman dengan orang susah, gitu Pak. Berteman dengan orang susah. Kalau berteman dengan orang susah, ini sedikit banyak ya membuat kita kasihan, gitu kan? Nah, sehingga kita ingat bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kenapa sih tidak bersyukur? Ini orang, subhanallah, miskinnya luar biasa, tapi masih bisa dia hidup. Saya tak membayangkan kalau saya seperti dia, mungkin gak hidup lagi saya, betul enggak? Nah, jadi dengan begini langsung, tapi kalau kita sering berhubungan dengan siapa? Orang yang di atas kita, Pak. Nah, makanya nasihat Rasulullah, ya, lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Kalau kau lihat orang di atasmu, cinta duniamu makin hebat. Betul kan? Maka lihat orang di bawah. Lihat orang yang tinggal di pinggir kali itu. Allahu Akbar. Bagaimana ya hidup tinggal di pinggir kali? Bagaimana hidup di rumah yang entah berapa ukurannya itu. Kamar cuma satu. Disitulah semua anak, istri. Sesekali Pak, jangan cuma di Kemang ini aja Bapak. Kemarin saya kebetulan membesuk salah seorang jamaah di rumah sakit di Jatinegara. Pas azan zuhur, paksa harus cari masjid. Cari masjid itu lorong masuk di sebelah rumah sakit, tidak perlu saya sebut nama rumah sakitnya. Rumah sakit ya banyak dikunjungi orang lah.
Ya apalagi Pak Dokter kita tahu betul lah itu rumah sakit Jatinegara. Mana Pak Dokter kita tadi? Iya. Kalau dari Kampung Melayu ke arah Jatinegara sebelah kiri itu gitu ya. Jadi sebelahnya itu ada lorong. Lorongnya itu cuma muat ya motor sajalah kan. Rumah rapatnya. Subhanallah. Jadi orang kalau mau duduk-duduk di depan rumah. Bingung kita. Ya Allah, ini Jakarta loh. Ya, padatnya manusia di situ tuh. Disitulah di bawah sana itu ada masjid. Ya, kecil sekali. Ya, bagaimana saya mengatakan? Tidak sampai ukuran itu. Kiri kanan saya lihat, ya Allah, Jakarta. Ada kehidupan seperti ini. Ketika kita melihat itu Pak, langsung di depan kita, kesusahan. Bagaimana? Masih ada orang yang susah seperti ini ya. Allah berikan kepadaku kelebihan nikmat. Kenapa aku tidak bersyukur? Tapi kalau Bapak bergaulnya sama orang-orang di atas, dunia terus, betul enggak? Dunia terus, oh dia punya BMW baru, saya kenapa tidak? Ya, semua terus itu nanti. Itulah betul. Supaya salat khusyuk itu ada kiat-kiatnya. Salah satunya itu dia. Mengunjungi begitu juga orang yang sakit. Nah, ya kemarin itu yang saya kunjungi itu ya apa namanya jatuh katanya dari tempat tidur jatuh. Tapi ya tiba-tiba seperti hilang kesadaran gitu. Lalu artinya dengan melihat orang sakit. Nah, barangkali di sini saya sering mengatakan apa? Yang tinggi khusyuknya itu seharusnya dokter, betul enggak? Atau perawat. Kenapa? Setiap saat berhadapan dengan orang yang menderita. Membuat dia mengatakan dalam dirinya apa? Ya Allah, besarnya nikmatmu kepadaku, kesehatan. Ya. Ini membuat kita kalau sholat apa? Khusyuk. Jadi Pak, kalau kira-kira khusyuk Bapak, saya juga termasuk. Kalau saya rasa khusyuk saya itu sudah menurun, ya cari, itu dia tadi. Cari orang sakit, datang ke rumah sakit. Khususnya ke ICU Pak. Lihat orang yang menggap-menggap sudah. Selang di hidung, selang dari mulut. Infus kiri kanan. Datang, lihatin. Baru pulang setelah itu insya Allah khusyuk Pak. Ya. Nah, pada saat itu ya dunia sudah mulai kendor itu. Dunia mulai kendor. Atau begitu juga. Ya lihat jenazah. Nah, pada saat itu lihat orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Langsung itu. Turun itu terus. Cinta dunia itu langsung turun. Ya Allah. Jenazah yang tadinya hidup seperti kita, duduk, berbicara, gembira, ketawa, masuk ke dalam kubur. Terus bagaimana di dalam kubur? Akan menghadapi dunia baru. Alam barzakh. Pulang dari situ kita salat, yakin, khusyuk. Nah, jadi memang ini perlu juga ada semacam ya dari kita kiatnya Pak. Ya, bahkan dulu ceritanya ya masa tabi'in itu ada orang yang sampai menggali kubur di depan rumahnya loh. Dia rasa salatnya sudah tidak khusyuk lagi, digalinya kuburan. Ini semata-mata hanya untuk membangkitkan apa? Ya khusyuk itu sendiri ketakutan kepada Allah. Kalau dengar mati. Ya, orang semua takut kan? Nah, jadi ini kira-kira untuk meraih khusyuk. Kemudian yang kedua, nah ini soal ucapan. Menjaga lisan. Nah, lisan ini berbahaya. Lisan ini bisa berbelit-belit. Kata orang dulu, masih ingat kita barangkali ya, saya dulu ini, memang lidah tidak,
bertulang. Apa saja bisa dibilang. Kalau lidah bertulang, dia kaku kan? Dia nggak bisa gerak-gerak. Memang lidah tidak bertulang. Apa saja bisa dibilang. Yang A jadi B, yang B jadi A. Yang kondisi lagi kacau dibilang aman. Yang kondisi lagi susah bilang stabil. Ya, itu namanya lidah. Baik. Jadi jangan sampai kata Nabi, la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan kau ucapkan kalam yang membuatmu besok minta maaf. Ini baik secara pribadi ataupun skala luas, ya. Kalau secara pribadi kita ngomong sama orang keceplosan. Belakangan mungkin canda Pak, ya? Tapi kita belakangan sadar dia tersinggung tadi itu gara-gara omongan saya. Setelah itu apa? Maaf ya, dari kemarin itu saya ngomong terlalu lancang saya, mohon maaf. Ya, mungkin ucapan itu menyinggung perasaanmu atau keluargamu, mohon maaf sekali saya. Kata Nabi apa? Jangan mengucapkan ucapan yang membuatmu besok minta maaf. Jadi kalau kita ragu bahwa ucapan kita akan menimbulkan penyesalan, ya tak usah diucapkan. Itu lebih aman. Kalau begitu ya, itu lebih baik. Diam itu jauh lebih baik. Nah, banyak contoh-contohnya ya, seperti ucapan yang sifatnya gunjingan, mengolok-olok, apalagi kalau yang diolok-olok itu agama Pak. Yang diolok itu ajaran syariat. Apalagi membuat fitnah. Fitnah ini artinya apa? Yang tidak ada dibilang ada. Diciptakan, direkayasa. Sebuah ya kejadian, peristiwa dibuat. Yang sebenarnya tidak ada. Begitu juga dengan ghibah atau provokasi, menyampaikan berita dusta. Jadi semua perbuatan ini atau ucapan ini akan membuat orangnya ketika sadar, bagaimana? Kalau ada orangnya masih bisa minta maaf, bagaimana kalau tidak ada orangnya Pak? Astagfirullah ya. Kalau orang yang sudah meninggal, kita perlu minta maaf. Bagaimana itu kira-kira? Sebagian ulama mengatakan caranya, doakan dia supaya diampuni Allah. Ghibah ini kan menggosip orang. Kebetulan orangnya sudah mati. Lalu kamu menyesal. Bagaimana caranya? Mau minta maaf ke siapa? Datang ke kuburannya. Ya. Menurut sebahagian ulama, caranya adalah dengan apa? Mendoakan dia supaya diampuni Allah dosanya. Jadi intinya memang lidah luar biasa, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan Al-Qur'an, begitu hebat penjelasan tentang soal ucapan. Apa yang menyebab orang kafir disiksa di neraka? Karena mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tuhan punya anak. Itulah yang menyebabkan mereka nanti tidak bangkit dari neraka. Ya, kekal di dalam neraka itu. Gara-gara apa? Ucapan, betul enggak? Gara-gara ucapan. Selain keyakinan, ucapan. Jadi bukan hanya keyakinan yang membuat orang jadi terjerumus, lidah. Dan itu yang mengatakan Allah Ta'ala. No? Apa kata Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, surah Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair atau Ezer itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang Nasara mengatakan Al-Masih itu adalah
anak Allah. Ucapan tidak? Ucapan. Zalika qauluhum biafwahihim. Begitulah ucapan mereka. Nah, dari mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Sama seperti ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Lalu kata Allah apa? Qatalahumullahu anna yufakun. Allah akan memerangi mereka. Siapa yang kuat kalau diperangi oleh Allah? Qatalahumullah anna yufakun. Bapak cari nanti dalam surat Taubah ya. Mungkin sekitar ayat 20-an lah. 30. Ayat 30. Ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Ezer. Bahasa mereka itu Ezer. Ezer itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru. Ya, mereka menyamai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi ada ucapan yang membuat Allah marah sehingga dengan ucapan itu mereka dilempar ke dalam neraka. Nah, tetapi sebaliknya juga ada, Pak. Ada ucapan yang membuat Allah apa? Ridho, senang. Dengan ucapan itu seorang hamba masuk ke dalam surga. Wah, kira-kira kita bisa nggak begitu ya? Mengucapkan sesuatu membuat Allah ridho. Ya, jadi kalau semua yang keluar dari mulut kita ini membuat Allah ridho, betul tidak Pak? Itu modal besar untuk meraih surga. Nah, jadi lagi-lagi ini soal mulut. Kehancuran manusia dari sejak dulu, sekarang sampai ke depan ini adalah mulut. Betul. Pernah Nabi mengatakan ini nih ada sebuah hadisnya. Yang terakhir yang di bawah itu Pak. Fahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka melainkan karena ucapan lidah mereka. Begitu juga dengan ucapan-ucapan lain yang sifatnya menyangkut pribadi orang. Kan begitu ya? Tuduhan-tuduhan kepada wanita-wanita mukminah yang saleh dituduh berbuat jahat, ya. Orang-orang baik justru dituduh. Ya. Jadi lidah sumber malapetaka. Jadi betul kalau kata pepatah orang tua kita, mulutmu harimaumu. Itu memang betul tuh. Kalaupun tidak jadi harimau di dunia, jadi harimau di mana? Di hari akhirat. Menerkammu nanti di hari akhirat. Dengar ini Pak, ada hadis. Ini yakin saya banyak kita yang tidak tahu ini. Semua anggota tubuh ini tiap pagi mengingatkan lidah. Hadis Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam. Nah, seperti pagi ini nih. Seperti pagi ini kita bangun, kata Rasulullah, fa innal a'dha' kullaha tukaffirul lisan, fataqulu ittaqillah fina. Nahnu bika, fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna, fa in i'wajajta i'wajajna. Jadi tiap pagi anak Adam bangun tidur, anggota tubuh, pengertian anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mengingatkan lidah. Wahai lidah, kamu hati-hati ya, takut kamu sama Allah. Nah, demi kami. Karena kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Kalau kamu rusak, kami ikut rusak. Iya. Karena kalau sudah masuk neraka Pak, bukan lidah aja. Betul enggak? Makanya kata anggota tubuh itu, gara-gara kamu, kami ikut celaka. Kalau kamu lurus, kami lurus. Ya. Tiap pagi ini, idza asbaha ibnu Adam.
apabila anak Adam itu bangun pagi, semua anggota tubuhnya tukaffiru lisan. Kepala, telinga, hidung, leher, sampai kaki, semua mengingatkan, wahai lisan, ittaqillaha fina. Takutlah engkau kepada Allah demi kami. Karena kalau kamu celaka, kami semuanya ikut celaka. Nah, dalam kaitan ini Pak, peran media sosial ini sekarang bisa mempunyai dampak dua sisi, betul enggak? Bisa penyebar kebohongan, kan gitu? Bisa penyebab kerusuhan, tetapi bisa juga mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala. Jadi memang harus cerdas menggunakan media sosial zaman sekarang. Bisa juga untuk mendatangkan pahala. Oh iya, kalau yang disampaikan itu, yang di-share itu ayat Allah, hadis Nabi, kan begitu ya. Nasihat-nasihat para ulama, seperti rekaman-rekaman ya pengajian begitu. Ini orang yang menontonnya yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin, kan begitu. Jadi media sosial di samping bermanfaat dapat menjerumuskan pada ucapan yang disesali. Ya, jangan asal share, jangan asal posting. Ya, hati-hati kamu. Kalau yang kita sebar itu adalah kebatilan, hati-hati nih grup. Jadi orang yang men-share di grup mikir dulu. Kira-kira yang saya share ini yang pertama benar gak? Yang kedua bermanfaat tidak? Benar tetapi mencelakakan. Artinya benar, artinya secara kejadian valid. Tetapi mencelakakan. Gara-gara itu orang jadi terpengaruh, rusak. Awas. Ini nanti namanya dosa yang tak terhitung. Tidak diperhitungkan. Tiba-tiba nanti di hari akhirat ini dosa kamu nih, gara-gara kamu men-share di grup ini. Astagfirullahaladzim. Dosa yang tak diperhitungkan Pak. Tetapi begitu juga bisa pahala yang tak disangka-sangka. Karena kamu men-share yang baik-baik. Kalam Allah, hadis Nabi, perkataan ulama, ajakan terhadap kebaikan. Sehingga orang ikut beramal. Jadi kalau Anda tidak yakin berita yang akan disebarkan itu benar, jangan sebarkan. Begitu. Itu kaidahnya di situ. Enggak yakin berita itu benar ataupun tidak yakin berita itu bermanfaat, bahkan mungkin ya bisa membuat orang jadi terpengaruh pada keburukan, lebih bagus jangan. Yang ketiga, tidak bergantung. Ini soal bergantung. Wajma'ul iyas min aidin nas. Tidak bergantung kepada siapapun selain kepada siapa? Kepada Allah. Ini harus ditanamkan pada setiap individu muslim. Jadi kalau setiap muslim punya sifat hanya bergantung pada Allah, ketika dia nanti mendapatkan posisi dan jabatan, maka dia juga tidak bergantung kepada bangsa lain, kepada negara lain. Betul enggak? Jadi kalau ini tertanam pada setiap individu, maka ketika individu yang punya keyakinan seperti ini mempunyai kedudukan, dia tidak akan mau menggantungkan dirinya, negerinya kepada negeri lain. Betul enggak? Dia tidak akan mau mengemis-ngemis ke sana. Jadi inilah pentingnya nasihat Nabi ini. Wajma'il iyas min aidin nas, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena ketergantungan mengakibatkan tidak bebas bertindak dan berucap. Betul enggak Pak? Nanti tersinggung dia. Karena takut kepada orang atau pihak tempat bergantung. Apakah itu organisasi, lembaga, partai, ormas, negara? Ya. Seseorang tidak bisa lagi bicara yang benar. Karena apa? Karena mulutnya sudah disumpal. Gitu bahasanya kali ya. Kan ini banyak kejadian. Ya.
Orang-orang tidak bisa bicara karena mulutnya udah disumpal dengan uang. Membuat dia udah gak bisa ngomong. Tahu salah tapi nggak berani ngomong. Nah, orang yang tak bergantung hidupnya akan lebih bebas. Dan inilah hakikat orang yang bertauhid. Betul enggak Pak? Orang yang bertauhid itu kan orang bebas Pak ya. Bebas. Dia hanya diikat oleh siapa? Allah Ta'ala. Dia tidak diikat oleh makhluk. Tetapi dia diikat oleh Allah Ta'ala. Jadi dia akan bertindak menurut kemauan Allah Ta'ala. Bukan bertindak menurut kemauan manusia yang mendanainya. Jadi kemandirian ini Masya Allah, ya kemandirian ini luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada larangan rakus. Iyyakum wat-tama' fa innahul faqrul hadir. Jangan bersifat tamak, karena tamak itu hakikatnya adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Orang yang tamak tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Betul kan? Sudah dikasih Allah ya, kenikmatan apapun bentuknya. Cukup. Tetapi orang yang tamak tidak pernah merasa puas. Ini gara-gara melihat apa tadi? Orang di atas Pak. Melihat orang yang di atas. Dilihat orang di atas terpacu ingin menandingi dia. Sementara kemampuan tidak sanggup. Hanya ada satu-satunya jalan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak lumrah. Ya. Jadi subhanallah ya, dunia ini begitulah. Ya, dunia bisa mempengaruhi orang. Bertindak menjadi tidak normal. Jadi ini sinilah pentingnya nasihat-nasihat Nabi ini. Allah memberi rezeki dan kenikmatan, tetapi yang dilihatnya hanya kesenangan yang dimiliki orang lain, sehingga ia tidak pernah bersyukur. Ya, dia tidak pernah bersyukur. Jadi betul kalau kata hadis Nabi tadi, orang tamak itu sebenarnya Pak bukan orang miskin loh. Umumnya orang tamak itu bukan orang miskin, orang berada. Betul tidak? Orang berada, dia punya, tapi dia tidak pernah merasa puas. Ya, jadi orang tamak, ya begitu dia ya. Sampai kata Rasulullah, andaikan anak Adam diberi satu gunung emas, niscaya dia berkata, masih ada satu gunung lagi enggak? Ya. Ini coba ini perhatikan Bapak hadis Nabi ya. Anak Adam kalau dikasih satu lembah atau satu gunung emas, belum dia pegang gunung emas itu, udah dia bilang apa? Ada lagi enggak? Tidak ada yang memuaskan anak Adam kecuali tanah. Artinya apa? Mati. Nah, kalau sudah mati, masuk ke dalam kubur, tanah itu masuk ke dalam mulut, baru berhenti tamak. Selama masih hidup, tetap aja manusia ini dihinggapi oleh sifat tamak. Jadi orang tamak itu hakikatnya orang miskin. Gitu. Hakikatnya orang fakir. Karena ia tidak pernah merasa cukup. Sementara orang yang qanaah, ini dia qanaah ini Pak. Lawan dari tamak. Qanaah itu merasa cukup aja. Ya. Bapak mau apa lagi? Alhamdulillah sudah. Cukup. Alhamdulillah, syukur apa yang ada. Orang yang qanaah adalah orang kaya. Karena merasa cukup. Ya. Orang yang sudah merasa cukup dalam hidupnya tidak mendambakan kesenangan yang berlebih. Iya. Lalu siapa teman Anda? Lihat nih. Ada ucapan ini ahli hikmah Pak ya. Man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbad dunya war raghbah fiha. Siapa yang sering ngumpul sama orang-orang kaya, maka Allah menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat mendapatkan dunia. Betul kan? Wah ini teman saya ini baru beli mobil mewah terbaru, keluaran seri terbaru.
Ya. Apa yang ada dalam dirinya? Wah, saya mau juga. Akan ditambahkan Allah kepadanya cinta dunia dan semangat mendapatkan dunia. Ini perkataan ahli hikmah, Pak ya. Saya tidak mengatakan ini hadis. Ingat tuh, ini bukan hadis nih. Tetapi nasihat ini terasa betul kan? Nah, terus yang bergaul dengan orang miskin, Allah akan menambahkan kepadanya rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah. Betul tidak? Nah, lihat orang miskin datang ke daerah pemukiman mereka itu yang sempit, tidak ada ruang tamu, nggak ada kamar, nggak ada apa, semuanya plong begitu saja itu rumah. Entah 2x2 rumah, disitulah anak, disitulah masak, disitulah. Allah akan menambahkan kepadanya rasa syukur. Pulang dia ke rumah, ya Allah, rupanya rumah saya ini cukup untuk 3 keluarga. Ya. Wa man jalasa ma'al fuqara zadahu Allahu syukra war ridha bi qismatillahi ta'ala. Kita lihat pengungsi-pengungsi aja, Pak. Ya. Pengungsi-pengungsi baik umpamanya orang Palestina, Rohingya, betul enggak Pak? Yang pernah kemarin ya kabur dari negerinya sampai ada yang tenggelam kapalnya, mati di situ. Nah, dengarkan nasib mereka itu. Kemudian, mohon maaf ini ya, ini hanya judul saja ini. Barang siapa yang duduk dengan penguasa, Allah menambahkan kepadanya rasa sombong dan keras hati. Ya, man jalasa ma'as sultan zadahullahu al-kibir wa qasawatal qalbi. Hatinya jadi keras kalau sering bertemu dengan siapa? Dengan penguasa. Allah akan menambahkan kepadanya rasa sombong, ya, dan keras hati, Pak. Lihat, wa man jalasa ma'as sultan zadahu Allahul kibir wa qasawatal qalbi. Baik, kemudian ada lagi, siapa yang sering duduk dengan perempuan, Allah akan menambahkan kepadanya ya syahwat. Barang siapa yang sering kumpul dengan anak kecil, Allah akan menambahkan kepadanya lalai dan senda gurau. Bergaul dengan orang fasik. Nah, dengar nih. Siapa yang sering kumpul dengan orang fasik, pelaku maksiat, Allah menambahkan kepadanya keberanian berbuat dosa. Lihat ya. Akan berani zina, akan berani minum khamar. Ya. Serta semangat untuk berbuat maksiat. Wa man jalasa ma'al fusaqi zadahallahul jur'ah 'ala dzunub wal ma'asi wal iqdam 'alaiha wat taswif fit taubah.